Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melakukan praktek aklimatisasi anggrek Phalaenopsis. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, pertama ada moss. Moss ini bisa digunakan moss hijau, moss hitam, atau moss putih atau sphagnum moss. Nah, kalau moss hitam itu berasal dari akar kadaka, moss hijau ini berasal dari lumut kayu. Nah, kemudian ada potongan kulit pinus. Nah, ini bisa diganti sama potongan genteng, kemudian styrofoam atau bahan-bahan yang mudah didapat di sekitar Anda gitu ya. Nah, kemudian ada pot untuk pembuatan compotingnya nanti. Kemudian ada saringan kasar, kemudian ada saringan halus. Nah, ini untuk menyaring anggrek nanti. Kalau ini untuk menyaring media tanam. Kemudian ada gelas ukur. Kemudian sediakan juga baskom. Terus ada timbangan digital. Ini untuk menimbang fungisida. Kemudian ada air bersih. Setelah itu ada anggrek yang akan kita keluarkan. Ini dipastikan anggrek itu sudah siap untuk keluar. Contoh misalkan di sini akarnya sudah jalan, kemudian tanamannya sehat gitu ya. Biasanya ini di subkultur keempat. Nah, langkah pertama adalah kita menyiapkan dulu perlakuan pada media tanam. Nah, untuk perlakuan pada media tanam, kita akan merendamnya dengan larutan fungisida. Nah, dosis yang digunakan untuk perendaman media tanam itu kita gunakan. Kita lihat dulu dosis yang tercantum di kemasan. Nah, di sini kan 1 sampai 2 gram per liter. Nah, kita pakai konsentrasi terendah dulu 1 gram per liter. Nah, bahan berikutnya adalah vitamin B1 atau kalau ada JPT bisa digunakan juga. Kalau tidak ada JPT bisa menggunakan vitamin B1. Nah, ini untuk anti stres. Jadi setelah tanaman transplanting atau pindah tanam, atau kalau di sini kita akan melakukan aklimatisasi, nah maka si tanaman direndam dulu pakai vitamin B1. Bisa direndam atau bisa juga disemprotkan. Nah, kemudian ada spuit untuk mengambil larutan vitamin B1 ini gitu ya. Nah, kita akan melakukan penimbangan dulu untuk fungisidanya. Nah, di sini 1 liter, jadi kita ambil cuma 1 gram saja. Nah, kemudian kita campur dengan air sampai jumlah volume ke 1000 ml. Nah, kita buat 2 larutan. Pertama larutan untuk moss. Nah, larutan yang kedua kita buat untuk kulit pinus. Nah, jika si moss dan kulit pinus ini belum disterilkan awalnya gitu ya, ketika kita melakukan pengambilan, nah ini diusahakan direndam dulu selama 24 jam. Tapi ini kan sudah dilakukan perendaman sebelumnya. Jadi kita untuk hari ini kita rendam cukup 10 sampai 20 menit saja.
Nah, kita pisahkan. Nah, kemudian kita siapkan air bersih di di baskom. Nah, kemudian kita siapkan juga vitamin B1. Nah, ini konsentrasinya 2 ml per liter. Kita campurkan dengan fungisida. Nah, untuk larutan perendaman anggreknya nanti kita campurkan vitamin B1 dengan fungisida dengan konsentrasi setengah dosis dari yang tadi. Kalau tadi itu 1 mg per liter, 1 gram per liter, maka ini cuma setengah gram saja. Nah, fungsi dari vitamin B1 ini dia bisa bertindak sebagai anti stres gitu ya untuk tanaman. Karena ketika dia keluar dari botol kemudian pindah ke lingkungan baru, itu kan akan mengalami stres gitu ya. Nah, kita pisahkan dulu yang ini. Nah, sehingga kita bantu dengan pemberian vitamin B1. Selain itu vitamin B1 juga dia berfungsi untuk merangsang perakaran tanaman gitu. Nah, cara pengeluarannya, cara mengeluarkan anggrek dari botol ini. Pertama, kita isi dengan air sedikit, kita kocok-kocok sebentar untuk memisahkan antara agar dan akar tanaman. Nah, kemudian bisa menggunakan pincet atau kawat bengkok gitu ya. Nah, karena ini terlalu kecil ukuran mulut botolnya, jadi kita pakai pinset saja. Nah, kita simpan di air bersih. Nah, jika menggunakan pinset harus hati-hati karena ketika kita terlalu kuat memegangnya, ini malah bisa patah ininya, si akar tanaman, kulitnya, si daunnya juga rusak gitu ya. Jadi harus hati-hati. Usahakan keluarkan semua bagian tanaman yang ada di dalam botol. Kemudian kita cuci bersih. Nah, usahakan si media itu tidak menempel di tanaman. Nah, jika ada media yang menempel di sini, itu dikhawatirkan terjadi pembusukan karena media yang kita gunakan itu merupakan media yang sangat kaya nutrisi gitu. Jadi bakteri, jamur, nah itu pasti sangat suka gitu ya. Jadi kalau misalkan ini tidak bersih, itu pasti anggrek akan busuk ketika di kompotnya. Nah, kita rendam dulu sebentar, sekitar 5-10 menit di larutan B1 dan fungisida sambil kita menyiapkan dulu media yang sudah kita kita rendam tadi. Nah, kita saring. Nah, kita tiriskan dulu sebentar. Kemudian kita siapkan kertas koran atau kertas HVS gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk mengering anginkan nanti anggreknya. Nah, kita siapkan di sini. Nah, untuk penyusunannya, jadi bagian bawah
itu kita berikan potongan kulit pinus. Nah, setinggi setengah bagian. Nah, seperti ini. Setengah bagian diisi dengan kulit pinus. Nah, kita simpan. Kemudian setengah bagiannya lagi itu diisi dengan moss. Ini jangan terlalu banyak, cukup sedikit saja, tipis gitu ya. Anda bisa menggunakan moss hijau, moss putih, moss hitam, atau bubuk pakis kalau ada. Kemudian bisa juga pakai humus kulit pinus gitu ya. Nah, seperti ini disusun rapi gitu ya. Setelah itu kita angkat ini media anggreknya. Kita angkat satu persatu menggunakan pinset. Nah, ditata di sini, dirapihkan. Jangan sampai tertumpuk biar cepat proses pengeringanannya. Kalau bahasa Sunda sampai teka tuus lah gitu ya. Nah, kemudian kita diamkan selama 5-10 menit atau sampai agak kering. A few moments later. Nah, setelah tanaman sudah kering angin, nah baru kita susun rapih di pot yang sudah kita sediakan. Nah, untuk penyusunannya jangan semua akar jangan masuk ke media gitu ya. Jadi ada beberapa akar yang tetap ada di bagian atas. Nah, ini fungsinya untuk akar nafasnya gitu ya. Kalau semua masuk ke dalam media, biasanya si tanaman akan menjadi busuk si akarnya gitu ya. Nah, disusun rapi, tegak berdiri, jangan sampai si tanaman tertidur gitu ya. Nah, seperti ini. Setelah itu jangan lupa setelah ditanam di media, di pot. Nah, ini kita berikan nama sesuai dengan nama yang ada di botol. Ini kodenya 06, berarti kita kasih juga kodenya 06. Jadi diberikan kode pertama nama anggreknya, kode anggreknya, misalkan 06, kemudian tanggal aklimatisasi, tanggal 10 bulan 3 2022. Nah, label ini jangan sampai hilang sampai tanaman dewasa, karena ini menjadi identitas dia gitu ya. Nah, kita simpan di sini. Nah, untuk proses aklimatisasi selesai sampai sini. Kita simpan di tempat yang sejuk, ya, jangan sampai terkena air hujan. Nah, untuk kegiatan yang kedua adalah kegiatan single potting. Nah, single potting itu adalah proses
pemisahan tanaman anggrek ke pot individu gitu ya. Nah, untuk kegiatannya pertama alat dan bahan yang harus disediakan. Pertama ada anggrek yang kompot sudah siap dipisah. Kemudian ada media tanam sama seperti tadi yang di compoting. Ada kulit pinus, kemudian ada moss yang sudah disterilkan, kulit pinus yang sudah disterilkan, kemudian larutan B1. Nah, kita gunakan larutan yang tadi kita buat. Nah, ini untuk B1 dan fungi sudah ada di sini. Kemudian moss dan kulit pinus sudah kita sterilkan tadi. Kita akan pakai lagi. Kemudian potnya untuk pot untuk pot remaja. Jadi kita pisahkan nanti di ke pot remaja karena ukuran angsreknya sudah lumayan agak besar gitu. Nah, ini untuk anggreknya adalah anggrek Grammatophyllum scriptum. Nah, langkah pertama adalah kita isi pot tanaman dengan media sebanyak setengahnya untuk bagian kasarnya. Nah, setelah itu kita pisahkan anggrek yang akan kita single potkan gitu ya. Nah, contoh misalkan ini yang udah mau keluar nih. Nah, sebenarnya ini bisa kita pisah jadi 3 juga, kita pisah jadi 3. Tapi untuk sekarang kita satukan saja dulu. Nah, kemudian ini disimpan dulu. Nah, kita simpan dulu, kemudian si moss kita rendam dulu, dibasahi dengan larutan fungisida dan vitamin B1. Kemudian setelah itu kita tutup. Usahakan penyimpanan posisi di tengah biar rapih gitu ya. Nah, seperti ini untuk proses single potting. Nah, setelah disusun rapi seperti ini, jangan lupa kita kasih label lagi. Jadi pertama nama anggreknya Grammatophyllum scriptum. Nah, kemudian tanggal aklimatisasi 10 bulan 3 2022. Kita tempelkan di sini. Kemudian disimpan di tempat yang sejuk. Kemudian tidak terkena langsung oleh air hujan, gitu ya. Nah, untuk kegiatan uji kom ini hanya sampai sini saja, gitu ya. Jadi Anda hanya melakukan pengeluaran botol untuk proses aklimatisasi, kemudian pemberian perlakuan pada media tanam, kemudian terakhir melakukan single potting atau pot individual. Nah, hanya sampai itu gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan bosan, terus diulang-ulang lagi nonton videonya biar biar nempel di ingatan Anda gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.